Halo adik-adik, selamat datang di channel A+ Master Education, masih bersama dengan saya Budi. Dalam video ini saya akan membahas bagaimana mencari rata-rata, median, modus dari suatu histogram dan OGIF. Mari kita langsung simak pembahasannya satu persatu. Soal yang pertama, tentukan rata-rata dari histogram di samping ini. Nah, di sini sudah diberikan sebuah histogram, adik-adik diminta untuk mencari rata-ratanya. Tentu saja adik-adik sudah belajar bagaimana mencari rata-rata dari sebuah daftar distribusi berkelompok. Nah, ini adalah soal variasi di mana diberikan sebuah histogram, bukan sebuah tabel. Oke? Jadi di sini dituntut adik-adik harus mampu membuat atau membayangkan bagaimana si histogram ini dalam sebuah daftar distribusi frekuensi. Nah, sebagai bayangan saya akan memberikan tabelnya terlebih dahulu. Jadi kita sudah belajar bagaimana cara membuat histogram dari daftar distribusi frekuensi berkelompok. Nah, sekarang harus dibalik ya. Adik-adik harus mampu membuat atau membayangkan si histogram ini dalam sebuah tabel. Jadi yang pertama, apabila kita lihat di sini ini ada kelas ya, ada kelas 31 sampai dengan 40. Apabila kita sajikan dalam bentuk histogram, itu yang kita pakai itu adalah tepi bawah kelasnya. Jadi 30,5. Oke. Lalu ini berhimpit dengan tepi bawah kelas yang kedua. Angka 5 ini adalah frekuensi si kelasnya. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ini adalah kelas pertama, ini adalah kelas kedua, ini adalah kelas ketiga, ini adalah kelas keempat, ini adalah kelas kelima, keenam, dan ini adalah kelas ketujuh. Oke. Nah, di sini itu jumlahnya 75, jadi ini frekuensinya 5, 8, 12, 24, 11, 9, dan 6 ini kalau ditotalkan semuanya 75. Oke. Nah, untuk menghitung rata-rata, langkah pertamanya kita harus tahu rumus tentu saja. Lalu kita harus tahu titik tengah kelas. Nah, titik tengah kelasnya di sini itu adalah ini ya. Jadi ini kita jumlahkan lalu kita bagi dua. Jadi titik tengah kelasnya itu berada di tengah-tengah sini. Oke, jadi apabila saya hitung titik tengah kelasnya itu ada di sini. Ya, jadi sama dengan titik tengah kelas yang ada di tabel tersebut. Oke, ini adalah titik tengah kelasnya, ini adalah XI-nya. Ini juga adalah XI-nya. Nah, seperti itu. Oke, apabila adik-adik sudah terbayang tabelnya, kita sebetulnya tidak perlu menggunakan tabel, tidak perlu membuat tabel ini. Karena pertama dia akan memakan waktu ya. Jadi kita langsung bagaimana mencari rata-rata. Oke, langkah pertama kita harus menuliskan dulu rumus rata-ratanya. Saya akan menggunakan cara coding ya di sini. Jadi cara coding itu menggunakan rata-rata sementara ditambah sigma F dikali Fi dikali mu I dibagi dengan sigma Fi. Oke. Nah, untuk rata-rata sementaranya biasanya itu diambil yang tengah-tengah ya. Jadi kalau di tabel itu diambil yang tengah-tengah. Jadi dari histogram ini saya ambilnya yang tengah-tengah yang ini. Ini menjadi rata-rata sementaranya. Jadi XI dari kelas yang keempat ini, itu saya ambil menjadi rata-rata sementara. Nah, mencari titik tengah kelas dari kelas keempat ini, kita jumlahkan saja si 60,5 ditambahkan dengan 70,5 dibagi 2. Jadi hasilnya itu adalah 65,5. Oke, jadi saya tuliskan di sini 65,5. Ditambah. Nah, bagaimana cara menghitung panjang kelas? Kita langsung kurangkan saja ya. Jadi 30,5 dengan 40,5 kita selisihkan itu menjadi panjang kelas. Jadi panjang kelasnya itu adalah 10. Oke.
Nah, bagaimana cara menghitung mu I dan Fi-nya? Nah, kita ingat kembali waktu dulu, apabila kita mengambil rata-rata sementaranya kelas yang ini, maka yang jadi mu-nya itu adalah ini ya, yang patokan nolnya itu di kelas yang ada rata-rata sementaranya. Oke, semakin ke bawah berarti semakin ke kanan dia akan bertambah satu. Ini plus satu, ini plus dua, ini plus tiga. Semakin ke atas atau dalam histogram ini semakin ke kiri dia akan berkurang satu. Jadi min satu, min dua, min tiga seperti itu. Oke. Nah, lalu kita harus menghitung jumlah dari Fi dikalikan dengan mu I. Jadi ini saya tulis mu I di sini. Lalu bagaimana Fi dikalikan dengan mu I? Kita kalikan saja ya. Ini sudah ada mu I-nya, nah ini adalah Fi-nya. Jadi kalau kita kalikan, minus 3 dikali 5 itu minus 15. Lalu minus 2 dikali 8 minus 16. Minus 1 dikali 12 minus 12. 0 dikali 24 itu 0. Lalu 1 dikali 11 itu adalah 11. 2 dikali 9 itu adalah 18. 3 dikali 6 itu adalah 18. Nah, lalu kita jumlahkan ini semua ya. Apabila kita jumlahkan ini hasilnya 4. Oke, jadi kita langsung tulis di sini itu adalah 4. Ya. Minus 15, minus 16, minus 12, ditambah dengan 11, ditambah dengan 18, ditambah dengan 18, itu hasilnya 4. Oke, dibagi dengan sigma Fi. Sigma Fi itu adalah jumlah seluruh datanya. Ya, jadi kita tambahkan 5, ini ya, 8, 12, 24, 11, 9, 6. Jadi hasilnya itu tadi kita lihat di tabel juga, itu hasilnya 75. Nah, kita langsung hitung. Itu nanti akan didapatkan 66,03. Oke, jadi adik-adik tidak perlu membuat tabelnya terlebih dahulu karena itu akan memakan waktu. Ya, jadi kita harus bisa membaca bagaimana histogram ini dibayangkan menjadi sebuah tabel. Jelas ya adik-adik? Kita akan bahas soal selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan menentukan median dan modus dari suatu histogram yang sudah diberikan seperti di samping ini. Nah, pertama-tama kita akan mencari mediannya terlebih dahulu. Median atau kuartil tengah, Q2, itu kita cari dengan menentukan posisinya terlebih dahulu. Ya, jadi ini posisinya berada pada data ke 2/4 dikalikan dengan N. Ya, karena dia adalah data berkelompok. Kalau data tunggal itu dikalikan dengan 2/4 N plus 1. Oke. Berarti posisi Q2 ini berada pada data ke 2/4 dikalikan dengan banyaknya data itu 75. Jadi posisi median itu berada pada data ke 37,5. Oke. Di mana data 37,5 ini berada? Kalau kita lihat ini data kelima itu di sini 1 2 3 4 5. Lalu sampai di sini itu data ke-13. Lalu sampai sini itu data ke-25. Jadi total di sini itu ada 25 data. Oke. Nah, apabila dijumlahkan dengan 24, maka hasilnya adalah 49. Berarti data ke-37,5 itu ada di sini. Berarti ini adalah kelas si mediannya. Oke. Nah, untuk menentukan mediannya, kita langsung gunakan rumus B plus P 2/4 N min sigma F besar dibagi dengan frekuensi si kelasnya. Oke. Nah, ini adalah kelas si median ya. Ini adalah kelas si median. Berarti posisi tepi bawah kelasnya itu ada di sini. Ya, di 60,5. Jadi ini tepi bawah kelasnya itu adalah 60,5. Lalu panjang kelas itu dari sini ke sini. Panjang kelasnya itu adalah 10. Ditambah 10 dikalikan dengan tadi kita sudah hitung ya. 2/4 N itu adalah 37,5. Dikurangi dengan sigma F. Sigma F itu adalah jumlah frekuensi di atas kelas.
Nah, di atas kelas itu berarti di sebelah kirinya. Berarti kalau kita lihat ini ya, jumlah frekuensi di atas kelas itu ada 25. Oke, dibagi dengan ini frekuensi kelasnya. Frekuensi kelas si median itu adalah 24. Ya, kalau kita hitung nanti itu hasilnya itu adalah 65,71. Jadi ini adalah mediannya. Baik, selanjutnya bagaimana dengan modus? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi adik-adik harus mencari dulu kelas modusnya yang mana. Nah, kalau kita perhatikan dari histogram yang sudah diberikan, frekuensi yang paling sering muncul itu adalah frekuensi dari kelas yang sama ya, yang ini. Oke, ini juga. Nah, ini berarti ini adalah kelas si modusnya. Kebetulan sama ya, sama dengan kelas si mediannya. Jadi, posisinya ada di sini nih, ada di kelas yang tadi. Oke, modus itu rumusnya adalah B plus P dikalikan dengan B1 per B1 plus B2. Nah, B itu adalah tepi bawah kelas si modusnya. Tepi bawahnya itu karena sama tadi dengan kelas median berarti 60,5. Oke, panjang kelasnya sama juga 10. Nah, apa sih B1? B1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi yang di atasnya. Jadi frekuensi yang 24 dengan 12 ini B1, ini selisihnya ya. Jadi kita kalau selisihkan 24 dengan 12 hasilnya itu adalah 12 dibagi dengan 12 ditambah B2. Nah, B2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Ini adalah B2. Jadi selisihnya itu adalah 13. Nah, apabila adik-adik hitung nanti ini isinya itu adalah 60,5 ditambahkan dengan 120 dibagi 25. Hasilnya itu adalah 65,3. Oke. Nah, ini adalah modusnya. Jadi jelas ya adik-adik, kalau kita memahami si histogram ini dengan baik, kita tidak perlu menggambarkan tabelnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa langsung mencari semua yang kita perlukan. Rata-rata, median, modus, Q1, Q2, desil, persentil. Yang penting konsep dari histogram ini adik-adik mengerti semua. Baik, selanjutnya kita akan bahas soal yang lain. Baik, soal yang ketiga masih mengenai modus, tapi kalau adik-adik perhatikan, histogramnya itu berbeda. Berbedanya apa? Di sini yang diketahui itu adalah titik tengah kelasnya, bukan tepi bawah kelasnya. Oke, nah pada prinsipnya sama saja adik-adik ya. Kalau kita lihat dari 5 ke 10 itu adalah panjangnya 5. Oke, maka jarak dari sini ke sini pasti setengah dari 5, yaitu 2,5. Jadi kalau saya lihat, ini kelas pertama ya, itu tepi bawah kelasnya tinggal 5 dikurangi dengan 2,5. Jadi ini adalah 2,5, seperti itu. Ya, jadi pada prinsipnya sama saja, cuman data yang diberikannya itu bukan tepi bawah kelas, melainkan titik tengah kelas. Oke? Nah, kita akan langsung mencari modusnya. Kita tulis dulu, rumus modus itu adalah B ditambah panjang kelas dikalikan dengan B1 dibagi dengan B1 ditambah dengan B2. Oke? Nah, sesuai dengan definisinya, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi saya harus mencari mana kelas yang frekuensinya paling tinggi. Nah, ini adalah kelas yang frekuensinya paling tinggi ya, yaitu 12. Oke, jadi ini adalah kelas modusnya. Nah, lalu tepi bawah kelasnya yang mana? Yang ini. Ini adalah tepi bawah kelasnya. Nah, karena jarak dari sini ke sini itu adalah 2,5, oke, maka tepi bawah kelasnya itu adalah 25 dikurangin dengan 2,5. Jadi kita dapatkan ini adalah 22,5. Oke, kita taruh 22,5.
Lalu panjang kelasnya. Nah, panjang kelasnya cukup kita kurangkan saja di setiap XI, titik tengah kelasnya ya. Jadi ini merupakan panjang kelas. Itu 5. Lalu B1 itu adalah selisih frekuensi si kelas modus dengan kelas yang di atasnya. Nah, yang sering terjadi kesalahan itu adalah menselisihkan ini kelas modusnya itu menselisihkan dengan yang ini. Ya, karena terlihatnya itu dekat padahal salah ya. Seharusnya itu kita harus dengan kelas yang di atasnya yaitu yang ini. Nah, ini adalah B1-nya. Itu adalah yang tepat. Jadi kalau kita lihat di sini ini 12 dengan 8. Selisihnya itu adalah 4. Lalu untuk mencari B2 itu dengan yang ini ya. Ini adalah B2. Jadi 12 dengan 6 yaitu 6. Oke. Jadi kalau kita hitung di sini 2 ya. Jadi 24,5. Nah, ini adalah modusnya. Mari kita bahas contoh soal yang keempat. Tentukan kuartil pertama dan modus dari OGIF di bawah ini. Nah, ini berbeda dengan soal sebelumnya. Sekarang diberikan sebuah OGIF. Nah, apabila adik-adik perhatikan, di sini ini OGIF-nya itu menurun. Ya, jadi ini jenisnya adalah OGIF negatif. Nah, OGIF negatif ini akan berhubungan dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Oke. Ya. Nah, adik-adik harus mengingat kembali bagaimana cara membuat sebuah OGIF dari sebuah daftar distribusi berkelompok. Nah, sekarang harus bisa dibalik ya. Bagaimana kita membuat daftar distribusi berkelompok dari sebuah OGIF. Oke. Nah, untuk itu saya akan memberikan tabelnya dari OGIF ini. Oke. Jadi kita sebelumnya sudah mempelajari bagaimana membuat sebuah OGIF dari daftar distribusi berkelompok. Oke. Nah, ini adalah OGIF negatif. Jadi kalau adik-adik perhatikan di sini ini ada kelas ya. Nah, lalu kita lihat tepi bawahnya karena dia adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Kita lihat tepi bawahnya itu lebih dari 70,5, lebih dari 75,5, lebih dari 80,5, lebih dari 85,5 dan seterusnya. Nah, ini yang akan ditaruh di bagian horizontalnya. Oke. Jadi 70,5 ini adalah tepi bawah kelas pertama. Oke. Lalu yang 75,5 ini adalah tepi bawah kelas kedua. Ya. Yang 80,5 itu adalah tepi bawah kelas ketiga dan seterusnya. Oke. Nah, angka 40 ini itu adalah kumulatifnya dari semuanya. Jadi kalau kita perhatikan yang lebih dari 40,5 di sini dalam OGIF ini tertulis 40. Berarti ini adalah jumlah seluruh datanya ya. Frekuensi kumulatifnya itu adalah 40. Jadi itu adalah poin penting pertama. Jadi ini adalah M-nya. Oke. Itu M-nya sama dengan 40. Lalu, langkah keduanya, kita lihat frekuensi kumulatifnya itu adalah 38. Jadi di sini tertulis 38. Maka, ya, frekuensi di kelas pertamanya itu 2. Lalu bagaimana cara mencari frekuensi di kelasnya? Itu kita langsung kurangkan saja. Jadi ini 40 dengan 38 ini selisihnya itu adalah 2, maka ini adalah frekuensi kelas pertama. Oke. Jadi ini kalau saya tulis ini adalah kelas pertama, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, ini kelas keempat, ini kelas kelima. Oke. Ya, jadi cocok semuanya ada
Oh maaf, ini kurang satu lagi. Ini kelas ke-6. Oke, ini satu lagi ya. Nah, kita harus menghitung frekuensinya. Jadi kita tinggal selisihkan saja 38 dengan 34, yaitu adalah 4. Lalu 34 dengan 22 itu adalah 12. Lalu 22 dengan 9 itu adalah 13. Lalu 9 dengan 3 itu adalah 6. Lalu 3 dengan 0 itu adalah 3. Jadi di sini terlihat ya adik-adik. Jadi selisih setiap garisnya itu akan menunjukkan si frekuensi tiap kelasnya. Nah, apabila adik-adik sudah mengerti ini, kita tidak perlu membuat tabel lagi. Ya, jadi kita bisa langsung hitung dari si OGIF ini. Oke. Nah, karena permintaannya yang pertama itu adalah kuartil pertama atau dengan kata lain Q1, kita harus mencari dulu posisinya ya. Q1 itu adalah data ke 1/4N. Berarti di sini data ke 1/4 dikalikan dengan N itu adalah jumlah data. Jumlah datanya adalah 40. Jadi data ke 10. Setuju ya? Nah, lalu untuk mencari Q1-nya, ya kita langsung masukkan ke rumusnya ya. B plus P 1/4N min sigma F besar dibagi frekuensi si kuartilnya. Oke? Nah, data ke-10 posisinya ada di mana? Kalau kita perhatikan, di sini ada 2 buah data, di sini ada 4, jadi totalnya di sini ada 6. Berarti data ke-10 itu ada di sini ya, ada di kelas ketiga. Nah, tapi bawah kelasnya itu sudah ada di sini, itu adalah 80,5. Jadi kita langsung masukkan 80,5 ditambah dengan panjang kelasnya. Nah, panjang kelasnya bagaimana? Kita kurangkan saja ya. Ini udah tepi bawah, 85,5 kurangi 80. Atau kita bisa gunakan yang ini, 75,5 kurangi dengan 70,5. Sama saja ya. Jadi panjang kelasnya itu adalah 5. Oke, 1/4N tadi sudah dihitung, itu 10. Sigma F itu adalah jumlah frekuensi di atas kelas. Karena tadi kelasnya yang ini, jumlah frekuensi di atas kelasnya itu adalah 2 ditambah dengan 4. Hasilnya 6. Dibagi dengan frekuensi si Q1-nya itu adalah 12. Oke, itu frekuensi si kelas Q1. Jadi apabila kita hitung di sini, kita dapatkan 82,1 lah, kurang lebih ya. Nah, ini adalah kuartil pertamanya. Lalu bagaimana dengan modusnya? Oke. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa angka 2, 4, 12, 13, 6, dan 3 ini adalah frekuensi di tiap kelasnya, berarti kita dengan gampang bisa mengatakan bahwa ini adalah kelas si modusnya, 13 itu ya. Nah, kelas si modus itu berarti di kelas keempat. Kita masukkan dulu, tulis dulu rumus modus B plus P B1 dibagi B1 plus B2. Oke, jadi tepi bawah kelas modusnya itu adalah 85,5. Oke, ini kebetulan lagi ya, sama lagi. Jadi 85,5, panjang kelasnya itu adalah 5. B1 itu adalah selisih dengan frekuensi yang di atasnya. Jadi ini adalah B1, yaitu 1. Lalu B2 itu adalah selisih dengan yang di bawahnya. Ini adalah B2. Oke, jadi kalau kita hitung itu adalah 7. Ya. Nanti apabila adik-adik hitung itu kita akan mendapatkan 85,5 ditambah dengan 5/8 ya. 5/8 itu 0,625. Oke, jadi nanti hasilnya bila dijumlahkan 86,125. Baik, jelas ya adik-adik. Mudah-mudahan video pembahasan singkat ini bisa membantu adik-adik semua supaya lebih mengerti bagaimana mencari rata-rata, median, modus dari sebuah histogram ataupun sebuah OGIF. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai jumpa di video yang lain.
Tetap semangat. Bye-bye.